Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam materi animasi 2 dimensi dengan menggunakan Adobe Flash. Pembahasan kita kali ini tentang bagaimana menggabungkan beberapa teknik dalam sebuah animasi, di mana ada teknik frame by frame, kemudian teknik motion twin dan motion guide, serta motion shape ya. Oke, kita mulai. Let's check it out. Ya, seperti biasa, pilih salah satu bentuk file, formatnya apakah ActionScript 3 atau ActionScript 2. Ya, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya yaitu membuat balon pecah yang terkena panah ya. Oke, kita mulai saja. Untuk menggambar balon, saya gunakan klik oval tool. Kita gunakan oval tool. Tinggal klik membentuk balon. Kemudian silakan diwarnai atau diberi garis ya, namanya balon terikat dengan benang ya, saya kasih benang. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa layer tempat kita menggambar balon itu kita beri nama balon ya, sesuai dengan objeknya. Oke. Kemudian kita animasikan dia bergerak selama 1 detik, tapi sebelumnya kita buat pengaturan dulu berapa frame atau FPS yang harus kita setting. Nah, standar animasi atau standar film itu ada 25 fps dan 30 fps ya. 25 fps atau 24 fps itu format untuk PAL. Sedangkan 30 fps itu standar untuk format dengan jenis film NTSC ya. Nah, kita bebas membuat standarnya. Kita gunakan saja di sini 30 ya. 30. Jadi artinya untuk menampilkan film atau animasi dalam 1 detik itu akan terbentuk 30 gambar atau 30 frame ya. Maka disebut frame per second atau frame per detik ya. Nah, kalau sudah berarti kita akan buat balon ini bergerak dari bawah ya, kita geser ke bawah ke atas selama 1 detik. Maka kita tempatkan keyframe-nya di posisi frame ke-30 ya. Kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Oke. Nah, di sini akan terbentuk sebuah blok animasi, tapi tentunya dia belum bisa bergerak ya. Nah, jadi untuk membuat animasi pastikan di frame pertama posisinya di mana, di frame terakhir posisinya kemana. Maka perbedaan posisi akan menghasilkan gerakan ya. Jadi pastikan yang Anda klik adalah frame terakhir, kemudian geser ke arah mana dia bergerak. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa di frame pertama ya, di frame pertama ini kita beri animasi, perintah animasi, klik kanan, kemudian pilih create classic twin ya, create classic twin. Oke. Nah,
nanti akan terlihat di sini hasilnya berupa panah dari ujung keyframe ke ujung keyframe ya. Ini menunjukkan kita berhasil membuat animasi. Nah, untuk membuktikannya, tekan Ctrl Enter atau dari menu Control pilih Test Movie ya. Nah, lihat di situ terjadi pergerakan balon. Oke. Nah, tentunya pergerakannya selama 1 detik. Kalau kita ingin lebih lambat, ya kita harus ganti keyframe-nya ya. Misalnya kita buat bergerak selama 2 detik. Maka kalau 2 detik itu 1 frame 30 detik, 2 detik berarti ada 60 frame. Maka silakan Anda cukup klik tahan keyframe terakhir, geser ke klik tahan, geser ke frame 60. Maka dia akan dianimasikan selama 60 frame atau sama dengan 2 detik. Oke, kita lihat, tekan Ctrl Enter atau Test Movie. Ya, dia bergerak lebih lambat ya selama 2 detik. Nah, selanjutnya kita akan buat animasi panah ya yang dilontarkan menghantam balon. Oke. Kita buat layer baru. Dari sini pilih New Layer. Klik 2 kali, ganti namanya ya dengan sesuai objeknya yaitu panah ya. Enter. Oke. Nah, panah ini tentunya kita gambar ya, dia dilontarkan dari kiri menghantam balon ya. Mulai dari frame keberapa? Ya, kalau kita buat dari awal maka pergerakannya sama dengan gerakan balon. Tentunya panah harus lebih cepat ya. Jadi kita buat di frame ke-30. Di frame ke-30. Udah, kita buat frame ke-30. Keyframe pertama, ya klik kanan, di frame ke-30, insert keyframe. Kemudian kita gambar di frame ke-30. Ingat, pastikan gambarnya berada di frame ke-30, bukan di frame pertama ya. Jadi diklik frame ke-30, kemudian silakan digambar. Oke, kita gambar panah ya. Untuk membuat panah, sederhana saja, ambil line tool. Oke, line tool. Kemudian arahkan, ya kita posisikan dia seperti ini. Nanti pergerakannya agak serong kita buat ya. Jadi dari sini mengarah kemari. Oke. Nah, kita tambahkan garis panah. Oke. Nah, untuk warna kita beri menggunakan ya, tentukan dulu warna isi. Warna isi misalnya kita beri warna hijau ya. Hijau. Warna isinya warna hijau. Oke. Kemudian kita gunakan paint bucket tool untuk mewarnai. Oke. Dan untuk mata panah kita beri warna merah. Kita gunakan juga paint bucket tool untuk mewarnai. Oke. Nah, untuk garis mungkin bisa kita tebalkan. Kita buat sekitar 3.
lebih tebal ya. Kemudian ini kita grup ya. Nah, kita akan animasikan sampai di frame ke-60 ya. Dia sudah menancap di tembok di sini ya, di tembok. Tambahkan keyframe, klik kanan, insert keyframe. Kemudian di frame ke-60 ini objeknya langsung kita geser ya. Pastikan dia searah. Oke. Kemudian jangan lupa beri animasi di frame pertama, klik kanan, create classic twin. Nah, kalau kita tekan Ctrl Enter atau tekan Enter, menjadi pergerakannya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat adegan balon itu akan meletus ketika terkena atau tersentuh panah. Nah, panah bersentuhan dengan balon itu di durasi ke frame ke-50 ya. Maka di frame ke-50 kita tambahkan keyframe pada layer balon ya, layer balon di frame ke-50 ya, klik kanan, insert keyframe. Oke. Nah, di frame ke-50 ini balon tersentuh maka mulai meledak, pecah di frame ke-51. Maka di frame ke-51 kembali Anda tambahkan keyframe, klik kanan, insert keyframe. Oke, ini frame ke-51. Nah, tentunya di frame ke-51 ini balon mulai pecah ya, pecahan berserak. Oke. Maka kita ganti jenis animasinya menjadi animasi shape twin ya, bukan lagi motion twin. Oke. Nah, bagaimana merubah jenis animasi dari motion menjadi shape? Oke. Nah, setelah kita tambahkan, pastikan objek yang akan dianimasikan dengan menggunakan shape twin harus dalam kondisi tidak tergroup ya, tidak tergroup. Dan ini tanda dia di group, ada tanda persegi di sekeliling objek ya. Nah, bagaimana meng-ungroup objek yang berada dalam kondisi di group? Jadi caranya Anda pilih objeknya, kemudian pilih dari menu modify ya. Di situ ada pilihan break apart atau shortcutnya Ctrl B ya, break apart. Oke, kita pilih break apart. Maka perhatikan di sini objek akan kehilangan kotak persegi yang mengelilinginya, dan pada bagian frame juga akan terdapat titik-titik ya, yang menandakan panah tadi hilang dan sudah berganti tidak lagi menggunakan motion twin ya. Namun ini belum berhasil ya kalau masih berbentuk titik-titik. Kenapa? Karena di frame terakhir objek masih berbentuk group ya. Maka kembali kita lakukan break apart ya, break apart. Oke. Nah, sekarang kembali kita klik frame ke-51 awal animasi dibuat. Kita rubah ya, klik kanan, pilih remove twin, kemudian kita klik kanan lagi, pilih create shape twin ya, klik create shape twin. Nah, lihat hasilnya di sini. Frame yang menggunakan animasi shape akan berwarna hijau ya, kalau yang menggunakan animasi motion twin berwarna biru muda ya. Kalau sudah, kita tes enter atau kontrol tes movie. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena shape twin itu perubahan bentuk objek dari satu bentuk ke bentuk lain.
Maka di frame ke-51 di awal gambar ini bentuknya balon, di frame terakhir harus kita rubah. Ya, bentuknya berupa apa? Ya, ini kita hapus objeknya. Kita hapus objeknya. Ya, kita delete aja. Delete. Kita ganti di frame ke 60 ya, terakhir ya. Frame 60 ini kita ganti dengan tulisan berupa ledakan door gitu ya. Kita gunakan text tool. Oke, text tool. Gunakan text tool. Kemudian kita klik tulisan door. Oke. Kita kembali ke selection tool. Kemudian hurufnya kita besarkan. Jadi huruf mungkin saya ganti menjadi Arial black mungkin ya, agak tebal. Arial black, Arial bold ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa agar animasi bekerja, objek ini masih dalam bentuk grup, harus kita pisahkan dengan menggunakan modify break apart ya. Kita lakukan break apart sekali lagi, modify break apart lagi. Oke. Nah, sekarang dia menjadi objek ya, satu per satu ya, pisah ya. Nah, kemudian di bagian bawah juga sudah terlihat bentuk animasinya tidak lagi titik-titik, tapi sudah berupa panah ya, dengan latar belakang hijau. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Test movie, pilih menu control, test movie atau tekan control enter. Ya, lihat. Ya, di situ balon pecah berubah menjadi tulisan door. Ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan dua jenis animasi, yaitu motion twin dan shape twin. Kita akan tambahkan animasi yang ketiga, yaitu frame by frame ya. Nah, pada pembelajaran kita ini merupakan animasi jenis tipe animasi yang pertama ya, frame by frame. Oke. Yang akan kita animasikan kali ini adalah panahnya ya. Ketika dia menghantam dinding, panah ini akan bergetar ya. Untuk menghasilkan getaran, kita lanjutkan pada frame panah ya, pada layer panah di frame ke-61. Kita tambahkan keyframe, klik kanan insert keyframe. Kemudian di sini kita gunakan free transform tool ya, free transform tool untuk merotasi objek ya. Kita pilih free transform tool. Di sini objek akan terpilih dalam bentuk ya, ada titik-titik hitam di sekelilingnya, kemudian di bagian tengah itu ada titik tengah atau center point ya. Center point itu titik pergerakan. Kita letakkan titik pergerakan ini di ujung panah ya, di ujung panah. Kemudian kita buat dia ketika menghantam tembok, dia bergetar dengan menggerakkan ekornya ke atas dan ke bawah seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian tambahkan lagi keyframe, klik kanan insert keyframe. Kali ini kita gerakkan lagi ke bawah ya. Lakukan sekali lagi, insert keyframe. Kali ini kita letakkan agak turun dari posisi sebelumnya ya. Kalau di frame, di awal frame posisinya di sini,
di frame berikutnya agak ke bawah. Nah gitu ya. Nah ini juga sama, kita tambahkan insert keyframe, kita geser lagi ke bawah agak ya. Nah kita bandingkan dengan ini ya, ini agak turun, yang ini naik sedikit ya, lama-lama dia nanti lurus kembali. Oke, bisa juga kita langsung gandakan ya, cara lainnya agar cepat ya, biar kita tahu posisi getarannya itu makin lama makin lurus ya. Kita gandakan dengan cara klik kanan, copy frame, kemudian di frame berikutnya kita klik kanan, paste frame ya. Nah kita klik frame terakhir ini kita tinggal turunkan aja sedikit seperti ini ya. Ini juga frame-nya tadi kita copy lagi, copy frame, di sini paste frame ya. Klik frame terakhir, kita tinggal naikkan ya, jadi kita nggak terlalu bingung memperkirakan berapa derajat kemiringannya ya. Nah bisa juga kita langsung copy dua frame ya. Caranya klik frame yang akan di copy yang pertama, tahan tombol shift di keyboard, klik frame berikutnya atau frame kedua ya, kemudian klik kanan copy frame, di frame kosong berikutnya kita klik kanan paste frame, langsung di sini muncul dua frame ya. Nah tinggal frame ini kita turunkan lagi sedikit, di frame ini kita naikkan sedikit. Nah di bagian terakhir kita ambil aja frame yang posisinya tadi datar ya, yang lurus ya, yang posisi dasar ya. Klik kanan copy frame, di sini klik kanan paste frame. Jadi kita lihat perubahannya. Nah oke, berarti kita perlu tambahkan dua. Ya saya rasa cukup ya. Oke, kalau begitu kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Test movie ya. Ya. Nah, di situ nampak panah bergetar ya. Panah bergetar. Oke. Ketika menghantam tembok, panah bergetar. Nah, tapi di sini animasi door-nya ya, setune-nya langsung hilang ya. Kalau gitu kita samakan agar animasinya berakhir sama. Ini animasi setune kita tarik panjang, posisinya kita pindahkan ke frame terakhir dari animasi panah ya. Nah sehingga tampilannya nanti akan sama-sama menghilang. Kita tes lagi, control test movie ya. Ya. Oke. Nah, itulah tadi 3 buah teknik animasi, yaitu motion twin, shape twin, dan frame by frame ya, digabung dalam sebuah animasi. Nah, mungkin kita akan tambahkan lagi ya untuk animasi yang menggunakan motion guide ya, motion guide. Oke, untuk menambahkan animasi motion guide ya, kita pilih layer balon, karena balon yang akan kita beri animasi motion guide ya. Klik kanan, kemudian pilih add classic motion guide ya. Maka secara otomatis akan ditambahkan layer baru dengan nama guide, dan di layer inilah kita akan membuat jalur atau path ya, atau guide tempat balon ini akan bergerak ya. Oke, jadi kita klik frame pertama pada layer guide, kemudian kita bentuk jalurnya menggunakan pen tool. Kemudian kita mulai dari titik ini
klik pas, kemudian posisikan di sini, klik tahan sambil ditarik untuk membentuk lingkaran, lengkungan ya. Kita klik lagi, jadi di sini kita akan membuat balon seolah-olah berputar ya. Kita klik lagi di sini, tarik, kita klik tahan, tarik di sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita perhatikan lapisan ini sudah terbentuk, titik hitam menunjukkan objek sudah ada di lapisan guide, yaitu berupa jalur ya. Oke, sekarang tinggal kita animasikan balon bergerak mengikuti jalur tadi. Kita beralih ke selection tool, kemudian kita pilih frame pertama dari layer balon ya, frame pertama layer balon. Kemudian kita gerakkan, kita posisikan balon tepat berada di menempel di garis ya, di garis, di titik awal garis ya. Kemudian pada bagian akhir posisi balon kita klik frame terakhir dari balon yang beranimasi secara twin, kita klik, kita letakkan tepat di ujung lain dari garis tadi. Oke, sehingga kalau kita tes, mainkan movie, tes movie ya, ternyata balon belum bergerak ya, balon belum bergerak. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencentang tanda pada bagian properties ini. Di sini ada tanda orient to pad. Nah, ini harus kita checklist agar objeknya bergerak mengikuti atau berorientasi pada pad atau garis ini. Ya, sekarang kita coba kembali, pilih menu control, test movie. Ya, di sini balon berputar ya. Namun perlu diperhatikan, balonnya berputar tapi bentuk posisi bodinya tetap ya. Nah, supaya dia bergerak dengan kepalanya sebagai bagian depan, seperti mobil yang bergerak, bagian depan mobil akan terlihat. Nah, kita akan buat seperti itu, maka apa tindakan yang kita lakukan? Nah, kita kembali ke frame pertama dari layer balon, kita klik frame pertama layer balon, dan perhatikan di sini. Kita gunakan free transform tool ya untuk menentukan titik awal atau bagian tengah dari center point dari objek itu. Kita bisa posisikan di bagian depan ya, kita posisikan di bagian depan. Oke. Kemudian kita geser kembali, nah, seperti ini di bagian depannya. Dan di frame terakhir itu kita lakukan hal yang sama, titik tengahnya kita letakkan di bagian ujung atau kepala dari balon ya. Nah, kalau sudah, lihat ya, di frame pertama jangan lupa aktifkan orient to pad ya, orient to pad-nya diaktifkan. Kemudian kita tes movie ya, atau tekan Ctrl Enter. Nah, lihat di sini balon akan bergerak, di mana kepala bagian atas itu sebagai bagian depan dari pergerakan balon ya. Nah, ketika dia kembali dihantam oleh panah dan balon meledak, berubah menjadi tulisan door. Oke. Nah, mungkin perlu kita perbaiki sedikit di sini. Ketika panah bergerak, posisi panah sudah ada di tengah ya. Nah, kita bisa geser posisi panah agak di ujung. Oke. Ya, belum terlihat. Oke.
Kita tes kembali. Control plus movie. Ya, oke. Nah, oke, itulah tadi bagaimana cara membuat sebuah animasi dengan menggunakan 4 teknik animasi, yaitu frame by frame, motion twin, motion guide, dan set twin. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya termotivasi terus untuk memberikan informasi terkait teknik membuat animasi dengan menggunakan Adobe Flash. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.